2026. Masyarakat Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, dikejutkan oleh sebuah penemuan yang menggemparkan. Polisi menemukan sisa-sisa tulang belulang seorang pria bernama Antonius Nana, 47 tahun. Awalnya, kasus ini tampak seperti kasus kriminal biasa, namun penyelidikan kemudian mengungkap sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Orang-orang yang diduga bertanggung jawab atas kematian korban bukanlah orang asing. Mereka adalah anak-anaknya sendiri. Fakta tersebut membuat banyak orang bertanya-tanya, bagaimana mungkin hubungan antara ayah dan anak berakhir dengan tragedi seperti ini? Semakin dalam kasus ini diselidiki, semakin terlihat bahwa kematian Antonius Nana bukanlah awal cerita. Menurut hasil penyelidikan, keluarga ini telah lama mengalami konflik. Pertengkaran sering terjadi, dan korban diketahui beberapa kali memaki dan melakukan kekerasan terhadap istrinya. Peristiwa-peristiwa tersebut mungkin tampak sebagai masalah keluarga biasa yang terjadi di balik pintu rumah. Namun terkadang, masalah yang dianggap kecil dan dibiarkan terlalu lama dapat berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Dan dalam kasus ini, konflik yang tidak pernah benar-benar diselesaikan akhirnya berujung pada kematian. Jika kita melihat lebih dalam, kasus ini bukan hanya tentang pembunuhan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana sebuah gejala sosial dapat berkembang. Dalam sosiologi, gejala sosial adalah peristiwa atau masalah yang muncul dari interaksi manusia dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kasus ini termasuk gejala sosial berupa kejahatan karena melibatkan tindakan yang melanggar norma sosial dan hukum. Namun, kejahatan yang terlihat di akhir cerita hanyalah puncak gunung es. Di bawahnya terdapat masalah yang jauh lebih besar. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat seseorang belajar nilai dan norma tidak lagi menjalankan fungsinya dengan baik. Dalam sosiologi, kondisi seperti ini dikenal sebagai disorganisasi keluarga. Hubungan yang seharusnya memberikan rasa aman justru dipenuhi konflik dan kekerasan. Padahal, keluarga merupakan agen sosialisasi pertama dalam kehidupan seseorang. Di sanalah seseorang belajar menghormati orang lain, mengendalikan emosi, dan menyelesaikan masalah. Kasus ini juga menunjukkan bahwa gejala sosial tidak selalu muncul di jalanan atau tempat umum. Terkadang, gejala sosial muncul pada tingkat mikro, yaitu dalam hubungan sehari-hari di dalam keluarga. Dampaknya kemudian menyebar. Korban kehilangan nyawa, anak-anak harus menghadapi proses hukum, keluarga mengalami trauma, dan masyarakat ikut merasakan keresahan. Jika disusun seperti rangkaian peristiwa, pola yang muncul terlihat jelas. Konflik melahirkan rasa sakit hati berkembang menjadi kemarahan berubah menjadi kekerasan, dan kekerasan menghasilkan tragedi yang tidak dapat diperbaiki. Ketika sebuah kasus selesai diungkap, biasanya perhatian masyarakat perlahan menghilang. Namun, pertanyaan yang tersisa justru lebih penting. Bisakah tragedi seperti ini dicegah? Mudah untuk hanya menunjuk siapa yang salah. Namun, jika kita hanya mencari siapa yang harus disalahkan, kita mungkin kehilangan pelajaran yang sebenarnya. Kasus ini menunjukkan bahwa masalah sosial seringkali tidak muncul secara tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, berawal dari konflik yang dibiarkan, dari komunikasi yang tidak berjalan, dari kemarahan yang terus dipendam. Karena itu, pencegahan harus dimulai sebelum konflik berkembang menjadi kekerasan. Dalam jangka pendek,
keluarga yang terdampak perlu mendapatkan pendampingan psikologis dan perlindungan hukum yang adil. Dalam jangka panjang, keluarga perlu membangun komunikasi yang sehat, mengendalikan emosi, dan menyelesaikan konflik melalui dialog. Sekolah, masyarakat, dan tokoh agama juga memiliki peran penting sebagai bentuk kontrol sosial untuk membantu mencegah perilaku menyimpang. Dalam perspektif iman Kristen, keluarga merupakan tempat manusia belajar untuk mengasihi dan menghormati sesama. Ketika nilai-nilai tersebut hilang, hubungan dapat rusak dan menimbulkan penderitaan bagi banyak orang. Kasus di Malaka ini mengingatkan kita bahwa gejala sosial tidak selalu dimulai dari tindakan kriminal. Seringkali semuanya berawal dari masalah-masalah kecil yang tidak pernah benar-benar diselesaikan. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari tragedi ini, bahwa menjaga keharmonisan keluarga bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga langkah penting untuk mencegah lahirnya masalah sosial yang lebih besar.